Mutiara Hitam, Jilid 11 Bagian 2. Sebagai seorang ahli, Xiao bin Lomo mengerti betapa hebatnya hawa pukulan itu, maka cepat ia menggulingkan dirinya sambil mengerahkan hawa sakti, dan akibat pukulan jarak jauh itu dapat dipunahkan. Ia selamat dari bahaya, akan tetapi mengalami malu karena ternyata ia hampir celaka di tangan seorang gadis remaja, hanya karena pukulan jarak jauh tangan kiri Kuilan. Ia tidak tahu bahwa gadis itu, di samping ilmu pedangnya yang luar biasa, juga menguasai ilmu pukulan Siang Tok Chiang, atau tangan racun wangi. Song Goat yang tidak terluka mendapat kesempatan untuk mengambil pedangnya kembali, dan kini ia sudah maju lagi membantu Kuilan yang sudah menerjang kakek lihai itu. Namun kini Xiao bin Lomo sudah bersikap hati-hati sekali, dan gerakan yang aneh dari kedua lengannya membuat Kuilan dan Song Goat menjadi pening. Lebih celaka lagi, dua orang gadis itu melihat betapa kini bermunculan 12 orang yang bukan lain adalah Tai Lek Kui Makyu ketua Tian Liong Pang bersama 11 orang adik seperguruannya. Akan tetapi Kep Ji Leong ini hanya berdiri di pinggir menonton, tidak berani bergerak mengganggu datuk mereka yang sedang mempermainkan dua orang gadis remaja itu. Pada saat itu, dari dalam pondok melompat keluar Yok San Jin Song Hai, si ahli obat. Ia sudah memegang sebatang pedang. Melihat betapa Kuilan dan Song Goat terdesak hebat, dan mengenal kakek kurus itu, ia berseru, "Xiao bin Lomo, tidak malu engkau melawan anak-anak?" Xiao bin Lomo menoleh dan tertawa. "Hahaha, kiranya tukang obat Song yang berada di sini. Ah, kiranya gadis ini anakmu? Haha, majulah kau sekalian, dikeroyok 3 pun aku tidak takut." Akan tetapi, 12 orang Kep Ji Leong sudah maju pula menghadang kakek ahli obat itu yang segera mengurungnya dengan senjata di tangan. Melihat ini, Song Hai segera memasang kuda-kuda dan bersikap waspada karena dapat menduga bahwa 12 orang tokoh Tian Liong Pang ini tentulah bukan orang-orang lemah. "Hahaha, Song Hai tukang obat, sebelum main-main dengan aku, kau rasakanlah dulu kelihayan anak buahku." Ucapan Xiao bin Lomo ini merupakan perintah bagi Kep Ji Leong, dan lenyaplah keraguan mereka. Segera mereka menerjang maju secara teratur, mengurung kakek tukang obat itu dengan barisan yang terkenal kuat. Kuilan menggigit bibir dan mengeluarkan semua kepandaiannya. Betapapun juga kakek itu terlampau kuat untuknya. Biarpun ia dibantu Song Goat yang juga lihai ilmu pedangnya, namun tetap saja dua orang gadis ini terdesak hebat dan akhirnya terhuyung oleh bayangan kedua tangan Xiao bin Lomo yang seolah-olah berubah menjadi puluhan banyaknya. Song Goat yang lebih dulu merasa pening dan sebuah tamparan membuat ia terhuyung ke belakang, kembali terlepas dari tangan. Tamparan yang mengenai pundak kanan itu membuat tangan kanannya serasa lumpuh. Kuilan berseru marah dan menusuk pinggang lawan yang sedang miring tubuhnya. Xiao bin Lomo terkekeh dan berjungkir balik, kemudian menyambut pukulan tangan kiri Kuilan dengan tangkisan tangan kanan. Plak! Xiao bin Lomo terhuyung mundur, akan tetapi Kuilan harus berjungkir balik beberapa kali untuk mencegah terguling. Ketika gadis ini sudah berdiri lagi, ia diserang secara bertubi-tubi di antara suara ketawa lawannya. Ia berusaha untuk membalas, namun karena sudah terdesak dan kalah dulu, ia tidak mendapat kesempatan dan hanya dapat mengelak dan menggerakkan pedang membabat tangan yang hendak menangkap dan menotoknya. Pada saat Kuilan terdesak hebat, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi yang tidak hanya mengejutkan hati Xiao bin Lomo, akan tetapi juga amat mengagetkan Song Hai dan 12 orang pengeroyoknya. Lengking yang menggetarkan jantung dan menulikan telinga itu seketika membuat mereka semua menghentikan pertandingan, dan Kuilan menjadi girang sekali ketika menoleh ke arah datangnya suara melengking yang tentu saja ia kenal baik ini. Bagaikan bayangan setan, tiba-tiba saja di situ sudah berdiri seorang wanita bertubuh ramping berpakaian serba putih dan mukanya dikerudungi sutera jarang seperti rajut berwarna hitam, Kam Sian Eng, guru Kuilan. "Xiao bin Lomo, kau berani menyerang muridku, berarti engkau tidak memandang mata kepadaku." Xiao bin Lomo mengenal wanita ini dan tertawa, akan tetapi suara ketawanya canggung karena hatinya merasa tidak enak. Sian Toanio atau Nyonya Sian, jadi gadis yang ganas dan lihai ini muridmu? Pantas begitu hebat, aku tidak tahu bahwa dia muridmu, Sian Toanio karena dia pun tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Sekarang kau tahu Xiao bin Lomo, apakah kau masih akan melanjutkan pertempuran? Tanya Kam Sian Eng, suaranya kaku. "Hahaha, tentu saja aku tidak mau mengganggu keponakan sendiri. Boleh kau Su akan cukup puas kalau aku membawa nona putri tukang obat ini. Hayo engkau ikut bersamaku." Sambil berkata demikian, tubuh kakek kurus ini melesat ke depan,
ke arah Song Goat untuk menyambar tubuh gadis ini yang tentu saja sama sekali bukan lawan Xiao bin Lomo. Akan tetapi tiba-tiba sinar hijau berkelebat dan kakek itu harus menarik kembali kedua tangannya karena Kuilan telah membabat ke arah kedua tangan yang hendak menerkam Song Goat itu. Kini gadis ini dengan pedang di tangan berdiri menghadang di depan Song Goat, sikapnya menantang, matanya mendelik marah. Hahaha, keponakanku yang baik, apakah kau hendak menantang aku? Xian Toanio, apakah begini kau mengajar muridmu? Kuilan, mundur kau, mau apa kau mencampuri urusan orang lain? Sejak kapan kau begini usil dan lancang? Kam Xian Eng membentak, suaranya dingin seperti suara dari lubang kubur membuat Kep Jiliong yang terkenal gagah sekalipun menggigil dan merasa seram. Bibi, aku tidak suka mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi Enci Goat ini dan ayahnya, Song Lo Qianwei, telah menyelamatkan nyawaku ketika aku menjadi tawanan tua bangka iblis ini. Ia menuding ke arah Xiao bin Lomo. Bagaimana mungkin aku sekarang membiarkan iblis tua ini mencelakai Enci Goat? Kam Xian Eng adalah seorang yang memiliki watak aneh sekali karena memang jiwanya sakit, ingatannya terganggu oleh peristiwa hebat di waktu mudanya. Ia tidak mengenal budi, tidak mengenal apa itu baik atau jahat, namun terhadap diri Kuilan ada perasaan kasih sayang di hatinya. Maka melihat sikap dan mendengar pembelaan Kuilan, ia menarik napas panjang dan menoleh kepada Xiao bin Lomo, berkata singkat. Lomo, pergilah, tidak ada urusan apa-apa lagi di sini. Setahun kemudian, kelak kita bertemu kembali. Xiao bin Lomo tertawa masam. Ia menjadi serba salah. Ia tidak takut kepada Kam Xian Eng, akan tetapi juga tidak menghendaki nama Butek Enjiosian menjadi pecah hanya karena urusan seorang gadis. Selain itu, juga otaknya yang cerdik bekerja cepat. Kalau terjadi pertempuran karena ia kukuh, pihaknya tentu rugi. Dia sendiri melawan Xian Toanio ini masih merupakan keadaan setengah-setengah, belum tentu siapa yang akan menang atau kalah. Akan tetapi, 12 orang Kep Jiliong itu kalau harus menghadapi kakek tukang obat Song bersama putrinya dan si mutiara hitam, agaknya akan terancam bahaya kehancuran. Maka ia lalu tertawa dan agar jangan terlalu kehilangan muka ia berkata, hahaha, melihat muka Xian Toanio yang menjadi saudaraku sendiri, tentu saja aku tidak akan meributkan soal seorang gadis. Hanya sayang sekali, saudaraku yang menjadi seorang di antara Butek Enjiosian, ternyata harus tunduk kepada muridnya. Hahaha, hayo, kita pergi, ia berseru kepada Kep Jiliong yang tanpa banyak cakap tidak berani membantah dan segera mengikuti datuk mereka pergi dari dalam hutan. Biarpun perangainya aneh dan otaknya tidak waras, namun Kam Xian Eng adalah seorang wanita yang memiliki watak angkuh dan tinggi hati. Oleh karena itu, ejekan yang keluar dari mulut Xiao bin Lomo tadi sedikit banyak telah meracuni hatinya, membuat keningnya berkerut dan sepasang matanya mengeluarkan sinar dingin menakutkan. Melihat betapa sepasang mata Xian Eng memandangnya seperti itu, tahulah Kuilan bahwa gurunya atau bibinya ini sedang marah sekali. Maka ia menjadi khawatir dan bersikap waspada. Pada saat itu nampak bayangan berkelebat keluar dari pondok. Ternyata dia adalah Yu Xiangqi yang sudah sembuh, hanya belum pulih tenaganya. Namun karena tadi ia terbangun dari tidurnya dan mendengar suara melengking nyaring, ia segera mengerahkan tenaga, menyambar tongkat dan setelah tubuhnya tidak begitu lemah lagi, kini ia meloncat keluar, siap membantu Song Hai dan putrinya, terutama sekali Kuilan jika ada bahaya mengancam. Ketika ia melihat mereka itu berhadapan dengan seorang wanita yang memakai kerudung, yang sikapnya aneh, yang matanya menyinarkan keseraman yang mengerikan, ia meloncat dan sudah berada di samping Kuilan. Gerakannya tidaklah sekuat biasa, namun pemuda ini tidak kehilangan kelincahannya. Siapa jembel ini? Suara Kam Xian Eng dingin sekali, membuat Xiangqi meremang bulu tengkuknya, dan sinar mata yang menyambar ke arah mukanya, seperti tangan dingin menyentuh leher. Ia bergidik, Song Hai atau Yok San Jin yang semenjak tadi memandang kepada Kam Xian Eng dengan penuh rasa kagum dan heran, segera melangkah maju dan menjura sebagai penghormatan, lalu berkata, Kau Nio, orang muda ini bukan lain adalah Kai Pang Chu atau ketua perkumpulan pengemis dari Kong Sim Kai Pang, putra mendiang Yu Kang Tianglo yang gagah perkasa. Xian Eng melirik ke arah kakek berjenggot itu. Hatinya senang mendengar dirinya disebut Kau Nio atau Nona. Tentu saja kakek itu merasa tepat menyebut Nona kepada wanita berkerudung ini karena ia jauh lebih tua dan memang Xian Eng kelihatan masih muda, baik dipandang pada wajah di balik kerudung itu maupun bentuk tubuh yang langsing padat. Akan tetapi kalau hati Xian Eng merasa senang dengan sebutan Kau Nio, ia mengerutkan kening mendengar bahwa pemuda ini adalah ketua Kong Sim Kai Pang,
putra Yu Kang Tianglo yang merupakan seorang di antara lawan golongan sesat yang dipimpin Butek Enjiosian. Dia tentu saja tidak mau memusuhi orang-orang seperti Suling Emas, akan tetapi ia sama sekali tidak ada hubungan dengan Yu Kang Tianglo ataupun putranya. Maka kalau ia hendak mengumpulkan jasa untuk mengalahkan 4 orang yang lain dari Butek Enjiosian, ia boleh mulai dengan putra Yu Kang Tianglo yang menjadi ketua Kong Sim Kai Pang ini. Jombel muda ini ketua Kong Sim Kai Pang. Begini muda menjadi pangcu, hendak kulihat sampai di mana kemampuannya. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tangan kanan Kam Sian Eng bergerak, secepat kilat tangan itu sudah menamparkan dengan jari tangan terbuka ke arah dada Yu Xiangqi. Bibi, Kuilan menjerit, mengenal pukulan itu yang bukan lain adalah Siang Tok Chiang. Di tangan gurunya, Siang Tok Chiang ini hebat bukan main karena ketika berlatih, kalau dia dengan pengerahan tenaga seluruhnya hanya mampu memukul pohon menjadi layu daun-daunnya, adalah gurunya ini sekali pukul membuat pohon itu mati seketika karena hangus sebelah dalamnya. Yu Xiangqi bukanlah seorang muda yang bodoh. Dia cukup waspada dan tahu betapa hebat dan berbahayanya pukulan itu yang meniupkan hawa panas dan bau yang wangi. Cepat ia mengelak dengan jalan melempar tubuhnya ke belakang. Betapapun cepat gerakannya mengelak ini, namun hawa pukulan dari tangan Kam Sian Eng tetap saja menyerempet pundaknya, membuat tubuh pemuda itu bergulingan akan tetapi ia terbebas daripada bahaya maut. Bibir Kam Sian Eng tersenyum dan makin gelisah hati Kuilan. Ia tentu saja mengenal senyum gurunya ini, senyum maut karena senyum ini berarti bahwa gurunya merasa tersinggung dan marah sekali melihat betapa pukulannya dapat dilakkan. Ia melangkah maju dan kembali tangannya bergerak hendak memukul dengan Siang Tok Chiang yang lebih hebat. Bibi, jangan! Akan tetapi pukulan sudah dilancarkan dan terpaksa Kuilan berkelebat maju sambil mengangkat tangannya menangkis. Plak, dan tubuh gadis itu bergulingan sampai 5 meter jauhnya, dan ketika ia meloncat bangun, wajahnya agak pucat, akan tetapi tidak terluka. Sian Eng sejenak berdiri seperti patung memandang muridnya, sinar matanya makin dingin, senyumnya melebar. Bibi, kau tidak boleh membunuh Yu Xiangqi. Dia tidak bersalah apa-apa, mengapa dibunuh? Dia, apamu? Tanya Sian Eng, suaranya penuh kemarahan yang ditahan-tahan. Dia sahabat baikku, Bibi. Banyak kualami suka duka, kualami bahaya maut di sampingnya, dia pernah menolongku dan... Sejak tadi Sian Eng memang sudah merasa kecewa dan marah kepada Kuilan, yaitu ketika ia diejek oleh Xiao Bin Lomo bahwa dia tunduk kepada muridnya. Kini kejengkelan hatinya itu makin menjadi-jadi seperti api disiram minyak oleh perbuatan Kuilan yang dengan nekat berani menangkis pukulannya dan menghalangi dia turun tangan terhadap Yu Xiangqi. Marah dan kecewa, apalagi melihat betapa tukang obat dan gadisnya memandang dengan muka jelas berpihak kepada Kuilan. Watak Sian Eng memang aneh dan ganas, makin ditentang makin ganas dan kini kemarahan hatinya membuat gilanya kumat dan ia tidak peduli atau tidak ingat lagi bahwa Kuilan adalah muridnya, juga keponakannya. Ia kini maju mendekati Kuilan dan membentak. Setan cilik, berani kau menentang aku? 2 kali kau menghina gurumu sendiri, tahukah kau apa hukumannya untuk itu? Kuilan menjatuhkan dirinya berlutut. Ia seorang pemberani, tidak takut mati dan tidak takut melawan siapapun juga. Akan tetapi tak mungkin ia mau melawan gurunya yang mendidiknya sejak ia masih kecil. Ia pun tahu bahwa sekali gurunya marah seperti ini, biarpun ia melawan juga tidak ada gunanya, lari pun percuma. Bibi, kebaikanmu tidak cukup kubalas dengan nyawa. Kalau kau menghendaki, aku bersedia menerima hukuman apapun juga, bahkan kematian tidak akan bikin aku menyesal. Silakan, Sian Eng tercengang. Dia berwatak aneh, keras dan ganas. Akan tetapi melihat betapa Kuilan menantang maut dengan sikap sedingin dan setenang ini, ia terkejut juga, terkejut dan kagum. Akan tetapi hanya untuk sesaat karena kemarahannya kembali memuncak. Kau sudah berani menangkis pukulanku? Nah, kau cobalah tangkis ini. Tangan kanannya bergerak menyambar ke arah kepala Kuilan yang menunduk. Wut, prakek, hancur luluh tongkat di tangan Yu Xiangqi ketika ia pergunakan untuk menangkis tangan Sian Eng dalam usahanya menolong Kuilan yang terancam bahaya maut. Ia sendiri terhuyung ke belakang. Akan tetapi pemuda ini sudah melompat maju lagi, membusungkan dada menantang kepada Sian Eng. Qian Wei tidak semestinya membunuh Kuilan karena dia tidak berdosa. Kalau dia menolong saya dianggap salah oleh Qian Wei, maka kesalahannya adalah karena saya dan saya bersedia menerima hukumannya, sekali-kali bukan Kuilan yang harus menanggung. Kam Sian Eng tercengang. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pengemis muda ini begini nekat,
berani menangkis pukulannya dan melindungi Qilan. Ia makin marah, akan tetapi keheranannya melihat pembelaan pemuda itu kepada muridnya, membuat ia ragu-ragu untuk turun tangan dan sebaliknya ia membentak. Mengapa kau membela dia? Dia apamu? Yu Xiangqi tersenyum duka dan menggeleng kepalanya. Memang bukan apa-apa, Qian Wei. Akan tetapi saya siap untuk mempertaruhkan nyawa untuknya. Terdengar isak tertahan yang keluar dari kerongkongan Song Goat. Gadis ini ternyata telah menangis perlahan sambil menutupi mukanya. Ayahnya sudah berdiri di sampingnya dan merangkul pundak puterinya, wajah kakek ini pun diliputi kedukaan. Kau mencinta Qilan? Qilan sendiri memandang dengan mata terbelalak. Semua orang memandang kepada Xiangqi dan keadaan di situ hening oleh ketegangan menanti jawaban Xiangqi yang ditanya secara terus terang oleh wanita berkerudung yang menyeramkan itu. Benar, saya mencinta Qilan dan siap mati untuknya, jawab Xiangqi kemudian dengan suara tenang. Kembali Song Goat terisak, kini menangis terseduh-seduh dan meronta dari rangkulan ayahnya, terus melarikan diri sambil menangis. Goat Ji atau anak Goat. Song Hai kakek ahli obat itu lalu lari mengejar puterinya setelah ia memandang ke arah Yu Xiangqi dengan sinar mata mengandung penyesalan. Bibi, apakah Bibi masih berkeras hendak membunuh kami? Silakan, Qilan berkata, nada suaranya marah dan ia menantang dengan nekat sedangkan Yu Xiangqi memandang dengan sikap tenang. Kam Xian Eng ragu-ragu, kau mencinta Qilan? Qilan, apakah kau juga mencinta pemuda jembel ini? Orang yang dicinta Kam Xian Eng dahulu adalah seorang putra pangeran, maka tentu saja ia memandang rendah kepada Yu Xiangqi yang biarpun tampan namun berpakaian jembel. Cinta, Qilan menggeleng kepala. Aku tidak tahu, aku tidak mencinta siapa-siapa, akan tetapi Xiangqi amat baik kepadaku dan pernah menolongku. Yang sudah jelas, dia adalah sahabat baikku, Bibi. Sinar mata kemarahan di balik kerudung itu berseri sebentar. Di sudut benaknya, wanita aneh ini tentu saja tidak ingin mendengar Qilan mencinta laki-laki lain karena sudah ia harapkan untuk menjadi istri putranya. Bagus, biarlah kuampunkan nyawa jembel muda ini. Akan tetapi kau harus segera menyusul suhengmu. Biarpun sejak kecil sering cekcok dengan Suma Kiat putra tunggal gurunya, akan tetapi karena sejak kecil menjadi teman bermain, Qilan gembira mendengar ini. Di mana adanya Suma Suheng? Di kota raja kerajaan Sung. Kau lekaslah menyusul ke sana. Awas kalau kau tidak berada di sana dalam waktu 2 bulan. Setelah berkata demikian, tubuh wanita berkerudung ini berkelebat dan lenyap dari situ. Qilan dan Xiangqi saling pandang. Baru saja mereka terlepas dari bahaya maut yang sudah mengancam hebat. Xiangqi yang tadinya amat tegang, kini menarik napas panjang. Hebat, gurumu hebat, katanya dan terasalah kini oleh pemuda itu betapa tubuhnya masih amat lemah, biarpun rasa nyeri sudah hilang. Kemana perginya Enci Goat tadi? Xiangqi, kau mengasolah di pondok, biar aku mengejar mereka. Tanpa menanti jawaban Xiangqi, Qilan lalu melompat jauh dan mengerahkan ginkang dan berlari secepat larinya kijang memasuki hutan di mana tadi ia melihat Song Goat melarikan diri kemudian dikejar ayahnya. Jauh di dalam hutan, Qilan mendapatkan kakek Song itu berdiri seperti arca, mukanya pucat dan diliputi awan kedukaan, bahkan ada bintik-bintik air mata di kedua pipinya. Song Lopek, ada apakah? Mana Enci Goat? Kakek itu tidak menjawab, hanya menudingkan telunjuk kanannya ke batang pohon di depannya. Qilan memandang dan ternyata di pohon itu terdapat sehelai sapu tangan sutera putih yang tertusuk jarum keempat ujungnya dan sapu tangan itu ada tulisannya, agaknya ditulis dengan ranting pohon dengan tinta getah pohon. Ayah, biarkan anak merantau melupakan duka. Sampai jumpa. Apa artinya semua ini, Lopek? Adakah ini sapu tangan Enci Goat? Tulisannya, tanya Qilan yang masih belum mengerti. Song Hai mengangguk dan menarik napas panjang. Kalau aku mau, tentu saja aku akan dapat mengejarnya sampai tersusul. Akan tetapi apa gunanya? Sejak kecil dia berkeras hati. Dan dia tulis sampai jumpa, berarti kelak ia akan kembali kepada ayahnya. Muka yang tua itu kelihatan berduka sekali. Biarlah aku menunggu dan mengharap, dan berdoa semoga Tian Yang Maha Adil akan memberi jalan kepada anakku. Akan tetapi, mengapa Enci Goat melarikan diri? Mengapa kalian berduka? Tiba-tiba kakek itu membalikkan tubuh memandangnya dengan tajam sambil bertanya, suaranya tegas, Nona, apakah kau mencintai Yu Xiangqi? Qilan melongo dan wajahnya menjadi merah. Untung ia teringat bahwa kakek ini telah menolong dia dan Xiangqi. Kalau tidak,
tentu pertanyaan itu akan dianggapnya kurang ajar. Ia hanya terheran mengapa kakek ini bertanya demikian, lebih heran lagi karena baru saja gurunya pun bertanya demikian. Aku tidak tahu, Lopek. Aku suka kepadanya tentu saja karena dia seorang yang baik, dia seorang sahabatku. Akan tetapi cinta, aku sendiri tidak tahu apakah itu cinta, kurasa aku tidak mencinta siapa-siapa. Tiba-tiba wajah kakek itu berseri gembira dan ia memegang tangan Kuilan. Alangkah lega dan girang hatiku, Nona. Tapi, apa bedanya? Dia tetap saja mencintamu. Kalau begitu mengapa, Lopek? Mengapa pernyataan cinta Siang Ki kepadaku begini mendukakan hati Enci Goat dan kau? Kembali kakek itu menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya. Dahulu, ayah pemuda itu adalah sahabat baikku. Yukang Tianglo pernah melihat Goat Ji di waktu anakku berusia 1 tahun dan putranya juga berusia 1 tahun. Dan pada waktu itu, Yukang Tianglo mengikat jodoh antara kami, Goat Ji dan Siang Ki. Sudah bertahun-tahun aku membawa anakku merantau, mencari tunangannya. Akhirnya kami mendengar bahwa Yu Siang Ki telah menjadi ketua Kong Sim Kai Pang. Kami menyusul ke sana akan tetapi dia sudah pergi. Kami mengikuti jejaknya terus sampai dapat berjumpa, bahkan menolongnya. Akan tetapi tadi pemuda itu menyatakan bahwa dia mencintamu dan tentu saja kau mengerti betapa hancur dan malu rasa hati Goat Ji. Kuilan berseru kaget. Kasihan sekali Enci Goat. Kenapa Siang Ki begitu tidak tahu aturan dan tidak mengenal budi? Melihat gadis itu kelihatan marah-marah, Song Hai memegang tangannya. Jangan kau persalahkan sahabatmu itu, Nona. Yu Pangchu agaknya sama sekali tidak tahu akan tali perjodohan yang ditentukan mendiang ayahnya itu. Karena melihat sikapnya yang berbudi, kurasa kalau dia tahu tentu dia tidak akan melakukan hal yang begitu menyakitkan hati Goat Ji. Sudahlah, urusan ini tidak perlu dipersoalkan, soal jodoh berada di tangan Tian. Manusia tidak berkuasa memaksakan. Selamat berpisah, Nona. Kakek itu membalikkan diri meninggalkan Kuilan. Akan tetapi baru saja berjalan beberapa langkah, ia membalik dan berkata, "Oh ya, tolong kau sampaikan gurumu. Kepadanya tadi aku tidak berani bicara karena khawatir menyinggungnya, akan tetapi mengingat engkau, Nona, maka wajib kuberitahukan agar kau sampaikan kepada gurumu. Agar dia cepat-cepat menghilangkan semua tenaga sinkang, menghentikan latihan dan tidak mengerahkan tenaga lagi agar nyawanya dapat tertolong." "Hei, kenapa, Lopek? Dia telah salah berlatih." Aku melihat cahaya maut di wajahnya, tanda bahwa hawa sakti yang terhimpun secara keliru di dalam tubuh meracuni darah dan merusak bagian dalam tubuhnya. Dan kau sendiri, Nona, karena kau masih muda dan kau kuat maka belum tampak tanda-tanda itu. Hanya mengingat keadaan gurumu, bukan tidak mungkin engkau kelak akan terancam oleh bahaya yang sama. Maka lekas kau mencari guru yang sakti dan minta petunjuknya. Dalam hal ini, aku sendiri tak dapat memberi petunjuk. Ilmu silatku belum setinggi itu. Setelah berkata demikian, kakek itu membalikkan tubuh dan kali ini ia tidak menengok lagi sampai lenyap di balik pohon-pohon besar. Kuilan tergesa-gesa kembali ke pondok. Ia melihat Yu Siang Ki telah berdiri di luar pondok, agaknya menanti-nanti kedatangannya. Begitu melihat munculnya gadis itu, Siang Ki tersenyum gembira dan berkata, "Kuilan, kita harus cepat-cepat pergi dari sini, siapa tahu kalau iblis itu kembali lagi dan..." Pemuda itu menghentikan kata-katanya karena melihat wajah gadis itu merah sekali dan sinar matanya seakan-akan 2 batang pedang ditodongkan ke ulu hatinya. Ada apakah?" Kuilan berdiri di depan pemuda itu, tangan kiri bertolak pinggang, lengan kanan diulur ke depan dengan telunjuk ditudingkan hampir menyentuh hidung Yu Siang Ki, suaranya ketus ketika kata-katanya keluar menghambur dari bibir yang merah. "Kau ini seorang yang sangat boceng, Li." Siang Ki memandang bengong, benar-benar kaget, heran dan tidak mengerti, mengapa tiada hujan tiada angin gadis ini marah-marah seperti kilat menyambar-nyambar, mengatakan ia boceng Li atau tak tahu aturan. "Kau tidak setia, tidak mengenal budi, dan berhati kejam." Kembali Kuilan menyerang dengan hardikannya tanpa mempedulikan keheranan dan kebingungan pemuda itu. Semenjak berusia 1 tahun, kau telah ditunangkan dengan Enci Goat oleh mendiang ayahmu. Enci Goat dan ayahnya bertahun-tahun mencarimu, setelah bertemu mereka telah menyelamatkan nyawamu. Akan tetapi, apa yang kau lakukan kepadanya? Di depan Enci Goat, kau secara bocengli sekali menyatakan bahwa kau mencintaku. Bisanya cuma laki-laki macam apa kau ini? Tidak setia,
tidak mengenal budi, malah menghancurkan hati Enci Goat yang begitu baik. Kalau tidak ingat engkau sahabatku, sekarang juga sudah kutusuk dadamu, ku keluarkan hatimu. Nanti dulu Kuilan. Apa artinya semua ini? Tentang tunangan itu, dalam usia setahun, bagaimana pula ini? Sungguh aku tidak mengerti. Benar kau tidak mengerti? Kau tidak tahu? Berani kau bersumpah bahwa kau tidak tahu akan ikatan jodoh antara kau dan Enci Goat? Bersumpahlah kalau kau berani menyangkal. Sungguh mati aku tidak tahu seujung rambut pun. Kalau aku tahu dan menyangkal, biarlah aku disambar geledek. Enak saja laki-laki bersumpah. Di hari terang seperti ini, tiada hujan tiada angin, mana mungkin ada geledek? Siang Ki menahan senyum di hatinya yang perih. Kuilan, kau tidak tahu betapa miripnya kau dengan sinar kilat menyambar-nyambar ketika datang-datang marah tiada ujung pangkalnya, indah gemilang seperti kilat, namun amat berbahaya dan sambarannya kini sudah terasa nyeri jantungnya. Sungguh Kuilan, mendiang ayahku tidak pernah bicara sesuatu mengenai hal itu. Bagaimana kau bisa tahu akan pertunanganku itu? Siapa yang memberitahu kepadamu? Melihat sinar mata pemuda itu, Kuilan percaya bahwa memang benar Siang Ki belum tahu akan tali perjodohan yang mengikatnya. Maka dengan suara yang lebih sabar ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Song Hai dan tentang cerita kakek itu. Karena mendiang ayahmu sendiri yang menentukan ikatan jodoh, tentu saja sejak kecil Enci Goat sudah menganggap dirinya calon istrimu. Demikian pula Song Lopek tidak memandang lain pemuda karena menganggap kau sebagai calon mantu. Akan tetapi mengapa mereka tidak mau memberitahu kepadaku? Sungguh mati, Kuilan. Andai kata aku tahu, betapapun hancur hatiku, kiranya aku tidak akan begitu keji untuk menyatakan cinta kasihku kepadamu di depan mereka. Aduh, Kuilan. Aku menjadi bingung sekali, aku menjadi malu kepada mereka. Katakanlah, Kuilan, engkau yang sudah tahu rahasia hatiku, engkau satu-satunya wanita yang pernah kucinta, apakah yang harus kulakukan sekarang? Dengan lemas Siang Ki menjatuhkan diri, duduk di atas tanah dengan wajah muram.